puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita ulangi pujian ini dari awal. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu, sembarang puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, itu semua oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur senantiasa. Kami tahu Bapa, hidup ini Bapa oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kami satu kesempatan lagi, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk berkumpul di tempat ini. Baik itu jemaat Tuhan yang di rumah, yang beribadah secara live. Kami bersyukur Engkau masih berikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk bersekutu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan mulai dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu Bapa. Baik kami hamba-hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan Engkau penuhi kami dengan kuasa kasih karunia yang datang daripada Tuhan, sehingga apapun bentuk pelayanan kami hamba-hamba-Mu Bapa pada pagi hari ini semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir. Mari Tuhan juga Engkau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Satukan hati jiwa roh kami Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mempersiapkan diri kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan juga Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa otoritas kasih karunia yang datang daripada Tuhan, sehingga apapun yang akan hamba-Mu sampaikan bagi kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, biarlah semuanya itu Bapa datang daripada-Mu, dan itu adalah isi hati-Mu. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sementara di rumah, yang beribadah secara live Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih karunia pengurapan Tuhan yang sama turun atas setiap rumah-rumah tangga yang sementara beribadah, dan kami yang di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama merasakannya, dan hadirat Tuhan boleh kami rasakan dalam hidup kami, dan pada akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami untuk memuji-muji nama Tuhan Allah kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh yang Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita semua katakan amin. Baik, kita akan tetap berdiri. Kita akan terus memuji muliakan nama Tuhan Allah kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita semua. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmur. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, saya persilakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian duduk kembali. Selamat datang kepada semua saudara-saudara sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kepada jemaat yang menyaksikan secara streaming, saya ucapkan selamat mengikuti ibadah ini. Saya berharap saudara setiap minggu yang ada di rumah
mempersiapkan diri seperti saudara ketika berada di gereja. Jadi saudara harus berpakaian rapi, tentu sudah mandi lebih dulu, pakaian rapi, duduk sekeluarga, mestinya di depan TV ya. Itu ada satu alat, saya ada alatnya itu ya, saya pasang di TV kamar saya. Jadi di setel dari handphone, dia bisa masuk ke TV. Itu harga barang itu sekitar 120.000 saja, bukan mahal. Namanya apa itu Yonatan yang tahu. Lebih baik masuk ke TV, ada satu alat, sekeluarga bisa nonton di situ di rumah. Tapi saudara yang ingin ibadah di gereja seperti pagi ini, tentu tidak memerlukan lagi alat itu. Selamat datang sekali lagi dan selamat menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan akan sediakan buat kita lewat ibadah pada pagi hari ini. Amin, saudara-saudara. Saya sampaikan pengumuman gereja untuk minggu ini. Minggu ketiga itu tanggal 17 Mei tahun 2000, Song Leaders Bapak Subur dan singernya Eunike Tentua, Aulia, Raymond dan David Situmorang. Kolektan Ibu Wati dan Ibu Nur Hayati. Penerima tamu Bapak dan Ibu Sugianto. Kemudian ibadah doa pelayan Tuhan pada hari Rabu, saudara-saudara ya. Itu doa pelayan Tuhan yang memimpin doa Bapak Koming. Dan untuk seterusnya kita doa pelayan Tuhan ini, saya harap semua pelayan Tuhan bisa hadir, terutama saudara-saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau yang belum dipenuhi Roh Kudus memang agak susah lah ya mau mengikuti ibadah doa. Karena kalau kita penyembahan sampai mau 1 jam bisa ngantuk. Karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Makanya Om Isa itu dengan sistem penyembahan paling tidak 1 jam, dia telah berhasil dipakai Tuhan membangun sebuah jemaat yang besar di Surabaya. 20.000 orang jemaatnya. Dari semua organisasi gereja dialah yang terbesar. Karena apa? Karena semboyan dari pendeta Ishak Leo, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat, tidak berdoa, jangan harap dapat berkat. Itu yang menjadi rahasia The Founding Father GPPS dipakai Tuhan luar biasa. Hanya doanya saja. Ya. Jadi pada hari Rabu ini, tanggal 13, yang memimpin doa Bapak Komeng. Saya hanya boleh kasih tugas yang memimpin doa adalah mereka yang biasa datang berdoa. Tanggal 20 itu doa pelayan ditiadakan, diganti dengan hari Kamis, ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yang memimpin pujian Bapak Yohanes, dan kemudian ada singernya. Ibadah dimulai jam 6 sore, itu tanggal 21. Ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus.
Kemudian saudara yang ingin memberikan persembahan lewat online, mobile banking, saudara dapat store persembahan gereja ke rekening BCA nomor 38012411717 atas nama Gereja GPPS Tanjung Pinang. Perpuluhan di store ke rekening BCA 38011897774 atas nama Naomi Suyati, Ibu Gembala. Nah, itulah pemain dapat saya sampaikan agar menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami kembali berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pagi ini Tuhan, kami semua yang hadir akan memberikan persembahan. Biarlah kami semua berikan dengan hati yang sukacita daripada-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan usaha kami, biarlah Tuhan buat berhasil, nama-Mu dipuji, disembah dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Baiklah, biarlah persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput semua jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita boleh persiapkan hati kita. Sebab kita tahu firman itu adalah kekuatan bagi jalan kehidupan kita. Tiada
setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rombang, walau 1000 rombang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rombang di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rombang, walau 1000 rombang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rombang di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rombang, walau 1000 rombang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rombang di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rombang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rombang di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Hosana bagi nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hosana bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus Kristus. Baik, kasih Tuhan, kita akan ulangi ref dari pujian ini sekali lagi dan mohon kesediaan dari Pak Willy untuk tampil ke depan, pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, tidak pernah sekali-kali kami meragukan kasih setia-Mu. Karena Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami umat-Mu boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh tinggikan dan agungkan nama-Mu. Biarlah kiranya Bapa setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan kalau saat sebentar ini Tuhan, kami umat-Mu akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarnya ya Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati kami Bapa, agar firman yang akan kami dengar itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan firman itu boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Bapa. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Bapa, pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati berdoa bagi Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Marilah Bapa, Engkau urapi beliau dengan kuat kuasa Roh-Mu. Engkau yang menambahkan hikmat dan marifat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami minta dan peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara sekalian. Hari ini saya berbicara firman Tuhan yang berjudul tentang betapa bahagia hidup ini. Dalam Mazmur pasal 1
ayat 1 sampai 6 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari ayat yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang merancangkan kebahagiaan kepada kita. Bukan keburukan. Karena rancangan keburukan, kesialan, itu semua rancangan setan. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Janganlah kita menolak untuk masuk di dalam rencana Allah. Jangan kita tidak percaya akan rancangan Allah seperti ayat yang kita baca di atas. Sebagai kaum imani, jangan kita bersandar kepada materi, jangan kita bersandar kepada uang, jangan kita bersandar kepada dunia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak gagal. Orang yang bersandar kepada materi, uang dan dunia, pasti mereka akan mengalami kekecewaan, mereka akan mengalami kegagalan dan depresi. Walaupun mereka ini termasuk setia dalam ibadah. Mereka suka menyanyi. Mereka suka berbicara tentang damai. Kita boleh ada hari ini semua karena rencana dan program Allah atas hidup kita. Kita perlu tahu kebahagiaan tidak datang secara otomatis begitu saja, tetapi itu adalah hasil dari sesuatu yang kita kerjakan. Itu adalah merupakan hasil tindakan iman. Kebahagiaan datang karena hasil dari tindakan iman. Pertanyaannya adalah siapakah orang yang berbahagia? Siapa orang yang berbahagia? Orang yang bahagia itu pertama-tama adalah mereka yang memilih yang tepat bagi dirinya.
Mereka yang memberikan pilihan yang tepat atas dirinya, itu mereka yang mengalami kebahagiaan. Itu dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat ini berbicara tentang ada 3 kelompok manusia. Ada kelompok orang fasik, ada kelompok orang berdosa, dan ada kelompok pencemooh. Dan kalau kita menggabungkan diri ke salah satu kelompok ini, maka sia-sialah usaha kita. Sia-sia usaha kita, saudara-saudara. Kita akan mengalami kegagalan. Hidup kita akan kosong dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena di dalam dosa hanya ada penderitaan, kesusahan, bahkan sampai kepada kematian. Kita bagaikan berada di persimpangan jalan. Kita dihadapkan kepada 2 pilihan. Dan kita harus tahu dari mana kita datang dan kemana kita harus pergi. Kita datang dari Allah. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Sebab itu kita harus mengambil sikap. Sikap kita adalah kita harus tetap berada pada jalan kebenaran Tuhan. Itu harus menjadi sikap kita kalau kita mau bahagia. Pencemooh itu tidak datang dari luar. Tetapi sering dia datang dari dalam. Datang dari orang yang seatap dengan kita. Entah itu pencemooh itu datang dari istri, datang dari suami, datang dari anak, dan orang tua. Kadang datang dari menantu, datang dari mertua. Pokoknya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka bisa menjadi pencemooh. Allah memberi kesempatan bagi kita untuk memilih. Dan satu kehormatan bagi kita untuk memuliakan namanya dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus mengambil jalan yang benar. Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Tapi pagi ini saya beritahu ada 3 hal yang Allah tidak bisa lakukan untuk kita. Ada 3 hal yang Allah tidak bisa lakukan untuk kita. Pertama-tama, Allah tidak bisa berdusta karena dialah kebenaran. Yang kedua, Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Sehingga kita sebagai umat ciptaannya lah yang harus memuji namanya. Yang ketiga, Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Karena Allah sudah memberikan hak dan kehendak kepada kita untuk memilih. 3 hal ini Allah tidak bisa kerjakan. Allah tidak bisa berdusta. Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dan Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita.
Karena kita sudah diberikan hak asasi oleh Allah untuk memilih. Untuk poin yang terakhir, di mana Allah sudah memberikan hak asasi kepada kita untuk memilih, maka Yohanes berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang mau datang kepadanya, kepada Yesus? Dalam Yesus itu ada jalan, ada kebenaran, ada kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, orang yang berbahagia itu pertama-tama orang yang memilih yang tepat baginya. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketegangan. Dunia ini penuh dengan pencobaan. Dunia ini penuh dengan tantangan hidup. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Maka kebahagiaan itu tidak bisa lepas dari firman Allah. Kita harus suka membaca firman Allah. Kita harus merenungkan firman Allah itu. Kita setiap hari baca, merenungkan, dan mempraktikkan firman Tuhan. Karena mengingat kita hidup di satu dunia yang penuh dengan ketegangan. Termasuk hari-hari ini manusia dihantui oleh ketakutan. Karena dihadapkan kepada virus yang tidak kelihatan, tetapi bisa membunuh manusia. Manusia dibunuh oleh virus yang tidak kelihatan ini tidak lama. 14 hari sudah cukup. Saya banyak mendengar dari kawan-kawan saya, mereka meninggal. Entah disebabkan oleh virus ataupun penyakit lain. Tetapi banyak yang meninggal hari-hari ini.
Mereka meninggal bukan karena virusnya, tapi ketakutan yang menggerogoti jiwanya itu. Takut mati oleh barang yang kecil tidak kelihatan ini. Saudara-saudara, sebab itu kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau firman Allah kita abaikan, maka kehidupan orang itu akan jemu. Dia akan merasa bosan hidup. Dia merasa ingin cepat mati. Kalau orang meremehkan, mengabaikan firman Allah, pasti kehidupan itu akan merasa jemu. Kehidupan itu akan merasa bosan hidup. Dan dia akan minum baygon seperti meminum Sunkist. Saudara-saudara, banyak orang yang berkata, Tuhan angkat nyawaku, kata mereka. Kalau tidak aku akan pulang sendiri. Itu artinya kan bunuh diri. Aku akan pulang sendiri, kata mereka. Dan mereka mampu membuktikan dengan apa? Mereka main ayunan di leher, minum racun serangga, seperti ia menghirup minuman Sunkist. Ada yang terjun bebas dari gedung tinggi tanpa payung. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Jawabannya karena mereka meremehkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ingat itu Elia, seorang nabi besar. Elia pernah minta mati. Karena apa? Karena ia takut kepada Isabel. Istri Ahab namanya Isabel. Saudara-saudara, memang sejak dari dulu dunia diwarnai oleh kegagalan. Dunia diwarnai oleh keputusasaan. Dunia diwarnai oleh ketakutan. Dunia diwarnai oleh kematian. Kalau hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan tentang kebahagiaan, maka kita harus ingat, hanya di dalam firman Allah ada kebahagiaan. Katakan amin. Dalam firman Allah kita mengerti hari ini. Dalam firman Allah kita dapat mengerti tentang hari esok. Dan di dalam firman Allah kita mengerti kehendak Allah. Karena firman Allah itu adalah isi hati Allah. Di hati Allah terkandung semua rancangan Allah. Berapa banyak anak Tuhan tidak mengerti keinginan dan isi hati Allah. Maka untuk mengerti isi hati Allah, kita harus suka membaca firman Tuhan. Membaca, merenungkan, mempraktekkan dalam hidup. Kita akan tahu rencana Allah dalam hidup kita kalau kita suka membaca firman Allah. Jadi saudara sebagai jemaat, baca firman Allah berapa pasal satu hari? Mungkin ada yang berkata dalam hatinya, belum pernah om. Mulai nanti sore dan besok pagi, bacalah firman Allah. Paling tidak satu pasal perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru. Karena dari firman Allah
itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang hakiki hanya kita temukan dalam firman Allah. Renungkan firman Allah siang dan malam. Kemudian orang yang berbahagia adalah yang ketiga adalah yang memakai waktunya dengan baik. Itu dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kehidupan besok kita ditentukan oleh hari ini. Hari besok kita ditentukan oleh hari ini. Hari ini terdiri dari dua bahagian, yaitu siang dan malam. Kalau kita berbuat baik pada hari ini, besok kita akan cerah. Kalau kita bertobat hari ini, besok kita akan bahagia. Kan begitu saudara-saudara. Jangan kita hidup untuk hari kemarin. Jangan berpikir tentang hari kemarin. Kita merasa berdosa. Kita merasa tidak layak. Lalu itu menyebabkan hati kita tidak tenang. Saya datang ke sebuah toko belanja, toko bangunan, dan pemilik toko itu orang Chinese, bapak-bapak, badannya gemuk. Setelah dia tahu saya pendeta, lalu saya mengajak dia. Saya bilang, kok ayo datanglah ke gereja. Ke gereja mana saja boleh. Kalau mau ke tempat saya, ini alamatnya. Dia bilang, maafkan om, hari-hari ini saya belum bisa ke gereja. Loh kenapa? Dosa saya masih banyak. Wah, karena dosanya banyak, dia bilang, saya belum berani ke gereja. Lalu saya sampaikan firman Tuhan kepadanya. Jangan kita pikirkan hari kemarin. Sehingga kita menjadi merasa berdosa dan tidak layak. Lalu itulah yang menyebabkan hati kita tidak bisa tenang. Dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Janganlah juga kita hidup untuk hari besok. Hidup dalam hayalan. Hidup dalam impian. Kita lupa bahwa kita ini hidup untuk hari ini. Kita menghabiskan waktu bekerja. Kenapa orang bekerja membanting tulang-tulang dibanting? Karena dia memikirkan hari besok. Dia katakan, biarlah saya bekerja keras. Biarlah saya harus menderita untuk cari uang.
supaya anak-anak saya besok tidak menderita seperti saya. Dia memikirkan hari esok. Hari yang sebenarnya itu adalah dalam tanggung jawab Tuhan. Hiduplah untuk hari ini. Saya ada tamu, berapa belas tahun lalu ada tamu dari Pulau Penang, Malaysia. Namanya Raymond Tan atau sudah lupa saya. Lalu dia menyampaikan ilustrasi di gereja ini. Pendeta ini dari Pulau Penang dia. Dia bilang, orang Cina itu kalau main tambur, tamburnya bunyinya tung, untung, 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 untung. Hari-hari hanya cari untung orang Cina ini. Kemudian tamburnya orang Melayu. Bunyinya seperti apa? Ta untung tak ta untung, ta untung tak ta untung, ta untung tak ta untung. Tidak pernah untung. Orang Melayu ini. Terus dia bilang, orang India tamburnya berbunyi kadang-kadang, 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 artinya kadang-kadang untung. Itu sebuah ilustrasi, bukan hal yang sebenarnya. Karena di Malaysia, seperti pabrik mobil Proton itu, yang punya orang Melayu. Bukan orang Tionghoa, saudara, orang Melayu. Banyak orang pribumi di sana yang kaya-kaya. Tapi saya beritahu saudara, kadang memikirkan hari besok, maka orang bisa bekerja hari ini, membanting tulang tanpa mengenal siang ataupun malam. Ada satu jemaat di Tanjung Pinai, jemaat kita. Di Jalan Gatot Subroto, rumah dan tokonya. Siapa orangnya saudara pasti tahu. Di depan tokonya ada satu AP. Dia buka toko dan jualan di situ. AP ini pagi jam 6 dia sudah buka toko. Biasanya orang buka toko jam 8, tapi dia tidak. Jam 6 pagi. Sore jam 5 orang sudah tutup toko. Dia masih terus buka sampai jam 8 malam. Kalau dia sakit tidak mau ke dokter. Habis biaya banyak katanya. Dia obati sendiri. Sakit kepala dia beli obat. Dekolgin lah atau apalah untuk mengobati sakitnya. Kalau hari raya Imlek, kan semua toko orang Tionghoa kan tutup. Dia satu orang tetap buka. Teman-teman datang ke tokonya dia ya disambut juga. Tapi toko tidak ditutup, tetap buka. Ada keluarganya meninggal. Biasanya keluarga meninggal kalau yang muda 3 hari, orang tua 1 minggu. Tapi dia hanya tutup toko setengah hari. Waktu mau pemakaman itu dia tutup setengah hari. Hampir tidak pernah tutup toko. Tahun baru Imlek, Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru Nasional,
itu tanggal 1 dia tetap buka. Sampai satu kali dia sakit, tidak mau ke dokter, meninggal. Jemaat ini menyaksikan bagaimana apek tua umur 60 tahun mati juga. Hidupnya dipersembahkan hanya untuk bekerja dan cari uang. Sebenarnya belum waktunya meninggal. Andai kata dia pergi berobat. Tapi dia tidak mau. Kenapa ini orang hidup seperti itu modelnya? Karena dia memikirkan hari esok. Maka kita tidak boleh hidup untuk hari esok. Kita hidup untuk hari ini. Allah tidak pernah. Ini patut menjadi perenungan. Ini menjadi perenungan bagi kita sekalian bahwa Allah tidak pernah memberi hari kemarin atau hari besok untuk kita. Allah memberikan hari ini untuk kita. Hari ini terdiri dari siang dan malam. Mari kita mempergunakan hari ini untuk Tuhan dengan bijaksana. Dan lihatlah, hidup saudara akan bahagia. Amin, saudara-saudara. Lihatlah mereka yang menjawab tantangan. Mereka yang menjawab tantangan Allah pada hari ini. Para remaja, para kaum muda dan juga orang tua. Pekerjaan bisnismen. Tetapi mereka begitu bersemangat untuk bersaksi. Mereka pengusaha. Tapi pengusaha berhati pendeta. Sebab itu seorang pendeta tidak boleh berhati pengusaha. Kerja untuk Tuhan, untuk dapat uang. Pokoknya dia bekerja melayani Tuhan untuk menumpuk uang. Itu pendeta berhati pengusaha. Sementara banyak pengusaha berhati pendeta. Saya baru dapat video hari ini, ada seorang dokter spesialis. Dia sebagai kepala rumah sakit swasta. Tapi dia tinggalkan jabatan sebagai kepala rumah sakit swasta. Lalu dia menjadi dokter spesialis untuk para pengemis dan pemulung. Mereka yang tinggal di bawah kolong jembatan, dia pergi ke sana. Dia pergi dengan dokter muda, dengan perawat. Bawa obat, mengobati pemulung, dan itu mereka yang tinggal di bawah kolong jembatan. Dia harus, bapak ini harus, namanya Michael, dokter Michael, dia harus menyerahkan duitnya. Dia harus memberikan kepintarannya dokter spesialis. Berijazah S2 kedokteran. Dia serahkan kepintarannya untuk menolong kaum duafa. Orang yang seringkali dilupakan. Itulah yang diperdulikan dia. Dan dia berkata, saya merasa bahagia dengan hidup menjadi penyalur berkat untuk orang-orang miskin dan menderita. Dia merasa bahagia katanya. Istri dan anak-anaknya sudah melarang. Kenapa kamu dokter spesialis kepala rumah sakit? Kau harus tinggalkan itu jabatan dan uang banyak. Pergi melayani orang miskin dan kaum duafa dan juga pengemis.
Tapi nasihat itu dia tidak peduli. Dia tetap jalankan misinya untuk membantu kaum miskin itu. Karena kenapa dia lakukan itu? Karena hanya dari bekerja seperti itu dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Saudara-saudara, setan tidak bodoh dengan mengatakan bahwa tidak ada surga dan tidak ada neraka. Tapi cukup setan berkata, jangan bertobat hari ini, besok saja. Itu setan punya bisikan. Hari ini jangan kau bertobat dulu, besok saja. Itu suara setan. Adakah saudara mendengar bisikan setan hari ini? Ada di antara saudara yang mendengar bisikan setan pada hari ini? Lalu berkata, oh hari ini belumlah. Waktu masih panjang. Besok juga saya belum mati. Tapi saya janjikan bahwa saudara, kapan kita mati hanya Tuhan yang tahu. Ya. Hal yang keempat, untuk menjamin kehidupan bahagia adalah yang menaruh harapnya pada Tuhan. Itu Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagaimana pohon bergantung sepenuhnya pada aliran air. Di padang pasir, kalau ada pohon tumbuh subur, karena pohon itu akarnya bisa mencapai kedalaman mata air. Saudara, pemazmur ini sedang dikejar musuh. Lalu ia melihat ada pohon yang tumbuh subur di tengah padang pasir. Kita harus mengakui dengan jujur, kita sering menaruh pengharapan kita pada uang dan materi. Kita sering menaruh pengharapan kita kepada kedudukan yang mantap. Tapi manusia telah gagal karena mereka berada pada jalan yang salah. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Saudara-saudara, orang kerja membanting tulang untuk mendapatkan uang dan materi. Firman Tuhan menjanjikan orang boleh bekerja bangun pagi-pagi tidur jauh malam. Tapi keuntungan yang mereka dapatkan diberikan oleh Allah kepada orang yang dikasihinya, itulah saudara dan saya saat kita tidur. Anak Tuhan tidak perlu bekerja, tidur pun sudah dapat berkat, apalagi kalau saudara bekerja. Katakan amin. Tidur saja kita diberkati Tuhan. Apalagi kalau saudara bekerja. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah pengusahanya. Ayat 5. Akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka marilah kita taruhkan pengharapan kepada Allah. Sehingga walaupun badai mengamuk, sehingga walaupun virus corona mengancam, kita akan tetap tinggal tenang. Amin. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang kelima, diberkati Tuhan. Orang yang bahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyediakan berkatnya kalau hidup kita panik tiap hari? Bagaimana Tuhan bisa memberkati kalau kita ketakutan, kesusahan terus? Tapi orang yang bahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Itu ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Posisi hidup saudara dan saya seperti pohon. Yang akar dari kehidupan kita merambat sampai kita mencapai batang air. Sampai akar dari kehidupan kita mencapai sungai dalam tanah. Di bawah bangunan gereja ini, kira-kira 100 atau 200 meter, itu ada sungai-sungai dalam tanah. Makanya kalau orang ngobor air di kedalaman 200 meter, di kedalaman atau 300 meter, air itu langsung mancur keluar. Kalau bor itu hanya pipanya 10-15 meter, itu hanya ketemu rembesan air, bukan sungai dalam tanah. Itu berbicara bahwa saudara mau diberkati. Rambatkan akarmu secara mendalam sampai kita menemukan sungai dalam tanah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada waktu berbuah dia berbuah. Dan kalimat yang paling meyakinkan kita. Dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya kira tidak ada di antara kita hari ini yang ingin gagal dalam kehidupannya. Semua mau berhasil. Tetapi itu harus ditempuh dengan sebuah pengorbanan. Kita harus dalamkan akar doa kita. Dalam sampai mencapai kedalaman. Dan ujung akar itu menemukan batang air di dalam tanah. Baru kita akan segar. Pohon-pohon di lain tempat di sekitar kita boleh kering. Kena panas 1 tahun, keringlah semua pohon itu. Hanya tinggal satu yang menghijau. Kenapa? Karena akarnya sudah mencapai sungai dalam tanah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh pujian. 1000 orang mati di sisimu. 10.000 rebah di sebelah kananmu. Tetapi engkau tetap tinggal berdiri. Daun kehidupan kita hijau. Buah-buahan kita lebat. Semua Tuhan berikan. Untuk kebahagiaan kita. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini penyampaian saya. Serahkan kepada Ibu Gembala. Song leader, singer, pemain musik siap di tempat.
Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Banyak hal yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya hanya kita peroleh di dalam Yesus. Apabila kita merenungkan firman itu siang dan malam, maka kebahagiaan yang hakiki itu menjadi bahagian kita. Oleh sebab itu kita akan terus berjalan di jalannya Tuhan. Maka berkat-berkat ilahi Tuhan akan curahkan bagi kita. Kita imani firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan naikkan satu nyanyian Pelangi Sehabis Hujan. Kemudian kita akan masuk di dalam penyembahan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Tertutup
selalu tanpa kabut yang tebal. kasih Tapi ingat kasih Tuhan tetap padaku, ada pada orang percaya, bahwa hanya kasih Tuhan yang memelihara hidup kita. Haleluya. mungkin langit pun tak terlihat, Ya nama-nama. tertutup awan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu begitu nyata atas hidup kami Tuhan. Tak kuat Oleh janji-Mu yang kekal. janji-Mu
pengharapan dan berdoa. Kita terus berada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Menuntun dan membawa setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam kebahagiaan-Mu Tuhan. Ya, Tuhan memberkati setiap kehidupan kami semua. Bahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing Tuhan. Dimanapun mereka juga berada, mereka boleh menikmati berkat yang sama Tuhan, yang Tuhan limpahkan dan curahkan pada hari ini. Sehingga kami berdoa buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat firman buat setiap kami jemaat-Mu. Tetap Tuhan pakai dan urapi, beri kekuatan, kesehatan, dan pelayanan menjadi berkat untuk setiap jiwa-jiwa. Dan olehnya nama Tuhan yang dimuliakan. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang telah hadir, bahkan mereka yang ada di rumah masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan melewat ibadah hari ini Tuhan, mereka menerima pertolongan yang daripada Tuhan, mereka menerima lawatan yang daripada Allah, karena kuasa Roh Kudus yang menjamah melawat yang datang dalam setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jadikan setiap kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Rangkaian acara-Mu Tuhan dalam peribadatan ini memberkati bagi para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, baik di dalam worship, singer, pemain musik dan seluruh usher, kolektan, semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan tetap berkati dan pakai dalam kehidupannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah konflik daripada virus yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan tetap melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan melindungi bangsa ini dari segala ancaman, dari segala gangguan. Karena Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan di atas bangsa ini. Terima kasih Allahku. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat, kebesaran dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita mengangkat hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang bersama-sama di dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam sorga, serta persekutuan oleh Roh Kudus, turun menyertai saudara-saudara, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.